Ketiga Lagi ngapain nih? cerita-cerita aja Pak. Cerita-cerita. Iya, ada apa ya Pak? Ini saya mau wawancara dengan Ibu Faida observasi sebelum praktik mengajar. Ini Bu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah. kurang sehat Jadi saya hari mau ini. tanyakan Bu, di kelas Ibu kelas 5A ya? Iya, maaf. Saya mau tanya ini Bu, bagaimana kendala pembelajaran di kelas Ibu? Kendala, kalau dibilang kendala sih Pak, terus terang banyak. Yang Ya. pertama itu kendala untuk kelas sendiri bagi saya itu sangat sempit. Ya, Nah, sedikit. seperti sampai sekali itulah yang menyebabkan saya itu susah untuk menerapkan perombakan bangku-bangku yang ada di dalamnya. Nah, karena kalau kita tidak rombak bangku-bangkunya, otomatis pembelajaran yang kita buat itu kebanyakan lebih monoton. Ya. Kemudian sempitnya juga ruangan itu membuat anak-anak saya itu cenderung kayak kurang bersemangat dalam pembelajaran gitu. Terkadang asik sendiri, ribut lah dan sebagainya. Gitu aja sih Pak kalau untuk kendala. Untuk pertemuan selanjutnya Bu, materi apa ya? Ditanya apa? Kalau materi selanjutnya itu saya berfokus di Sumpah Oh, Pemuda. materi seperti ini ya. Kemudian Bu, langkah-langkah apa yang diterapkan untuk mengatasi kendala di awal tadi Bu? Di sini kan terkait tadi Ya. saya lihat bangku-bangku anak saya itu memang sulit untuk dirombak. Jadi mau tidak mau saya buat alternatif, ingin berinisiatif membuat sebuah video terkait Sumpah Pemuda. Kemudian saya paparkan dengan tujuan supaya anak-anak itu lebih fokus kepada layar tersebut untuk menonton Sumpah Pemuda, peristiwa Sumpah Pemuda tersebut. Nah, itu kemungkinan kalau setelah sudah saya terapkan video tersebut, saya akan membagi dalam beberapa kelompok anak-anak saya untuk lebih untuk mendiskusikan apa yang telah mereka lihat. Terus kira-kira ada tujuan pembelajarannya sama alurnya Bu? Kalau tujuan pembelajaran sendiri itu pasti ada Pak. Ya. Nah, untuk itu saya lebih menekankan kepada sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa saya tersebut. Bagaimana sikapnya dalam menanggapi, keterampilannya dalam menanggapi materi yang dilihatnya, begitu. Kemudian alur pengembangannya seperti apa? Alur pengembangannya. Kalau alur pengembangannya saya mau coba terapkan strategi pembelajaran model PBL. Ya, PBL dengan pendekatan TPACK apa kalau gitu. Ya jelas itu saya iya itu Oke. Pak. Kemudian Kurang. ada strategi yang dipersiapkan kan? Strategi khususnya itu apa ya? Menggunakan Apanya Pak? Kegiatan pembelajarannya yang akan diamati sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga menjadi acuan dalam kegiatan pasca observasi. Itu saja sih Pak. demikian Bu ya, observasi tentang observasi kita. Nanti kita rencana praktik mengajar Bu ya, Iya, tanggal 25 kalau bukan tanggal 23. Oh, Insya Allah kita bertemu di sana Bu, mohon dipersiapkan aktivitasnya Bu ya. iya Pak. Terima kasih untuk observasi kita hari ini atau wawancara, tetap semangat. Terima kasih. Siap, sama-sama. Wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
video terkait Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Nah, Ibu harap Anda lihat sejarah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu tentang video potensi laut yang berada di kota kita sendiri, yaitu kota Tarakan. Oke, silakan dilihat. Ibu putarkan ya. Ini. Oke. Tadi yang anak-anak lihat adalah potensi laut yang ada di kota kita sendiri, yaitu di kota Tarakan. Nah, anak-anak itu harus mencintai potensi yang ada di kota kita sendiri ya. Kemudian, Ibu akan paparkan materi terpenting kita pada hari ini, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Silakan disimak videonya. Ini kan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Diklat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah tonggak penting sejarah bangsa kita. Peristiwa ini jadi puncak pertama kebangkitan nasional yang menyatukan beragam perbedaan. Mulai dari suku dan etnis, bahasa, seni, budaya, sampai agama. Semua bersatu dalam harmoni untuk kebangkitan sebagai satu bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sumpah Pemuda menjadi fondasi yang kokoh dan kuat peran penting kaum muda yang kemudian berlanjut seturut peristiwa-peristiwa. Paparan video yang sudah Ibu tampilkan tadi di layar sini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak mencatat kata-kata yang tidak dipahami artinya dari video yang anak-anak nonton tadi. Ibu akan memberi waktu selama 5 menit. Silakan anak-anak tulis semua kata-kata yang tidak dipahami artinya dari pemaparan video yang tadi Ibu putarkan. Silakan, 5 menit dari sekarang. Ayo, tulis semua. Semua? Sekarang
daerah membentuk suatu kelompok adat itu yang namanya suku. Ada pernah anak-anak dengar kata kepala suku? Kepala suku berarti bisa diibaratkan sebagai kepala di dalam suatu daerah. Tadi sudah? Oke, sekarang ibu kasih kesempatan lagi. Siapa? Oh, semuanya lagi. Oke, yang barisan sini lagi. Ibu pilih. Ini. Ananda Al. Pertanyaannya apa? Budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah sebuah kebiasaan yang sering dilakukan di dalam suatu daerah. Yang kayak seperti apa itu kebiasaan? Contoh, sebelum melakukan, contoh kita ambil di sini adalah budaya orang nikah, pernikahan. Budayanya orang di sini biasa kita namakan dengan istilah rewang. Tahu rewang? Tahu. Saling membantu dalam acara sebelum pelaksanaan acara, ya kan? Nah, itu menjadi budaya di dalam suatu daerah. Sekarang kita lanjut. Kita sama-sama membacakan teks Sumpah Pemuda. Tahu teks Sumpah Pemuda? Tahu. Ada berapa poin? 3. Itu anak-anak harus tahu betul. Siap dibacakan dengan saksama? Siap. Oke, kita mulai ya. Ini ibu ada paparannya di depan. Silakan dibaca dengan baik. Oke, kita mulai ya. Hitungan ketiga silakan dibaca. 1, 2, 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu merupakan teks selesai. Oke, baik, selanjutnya di akhir pembelajaran kita hari ini, ibu mau simpulkan. Pembelajaran hari ini kita berfokus pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ibu harap dari sejarahnya tadi itu anak-anak dapat mengetahui apa sih sebenarnya Sumpah Pemuda itu, dan juga anak-anak dapat mengetahui isi dari teks Sumpah Pemuda. Isi dari teks Sumpah Pemuda tadi itu ada berapa poin? 3. Oke, ada 3 yang harus kita ketahui. Oke, sebelum ibu tutup pembelajaran pada hari ini, ibu kasih kesempatan untuk anak-anak yang mau bertanya, silakan. Oh, sudah paham semua? Sudah. Baik, terima kasih kalau begitu. Sebelum kita pulang pada hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap. Tapi sebelum berdoa, ibu mau anak-anak simpul dulu bukunya dengan baik. Sore ya, simpul dengan baik.
mengajar Bu ya. Saya sebagai pengamat di kelas Ibu. Kali ini kita wawancara pasca atau selesai mengajar. Jadi saya mau tanya beberapa ini Bu ya. Seperti dengan masalah-masalah kemarin di kelas. Yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar Bu? Alhamdulillah, perasaan senang dan bangga. Iya, juga Bu. Selama pembelajaran itu berlangsung, apa aja kendalanya Bu? Oh, kalau kendala yang saya hadapi itu terus terang, Ya, kan nggak bisa menutup mata, memang ruangan kami itu sangat sempit, sehingga anak-anak juga kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. untuk mengatasi masalah itu Bu, untuk mengatasi kendala itu Bu tadi, apa yang Ibu harapkan? Kalau harapan saya sendiri Pak, maunya saya itu ruangan saya yang dibuat itu kami kan ada berjumlah 28 siswa. Kalau dalam kondisi ruangan seperti itu memang agak sempit dan kemungkinan besar dan efektif lah untuk pembelajaran yang 28 siswa itu. Kalau harapan sendiri saya maunya ruangannya diperbesar lah supaya lebih efektif lah untuk belajar. Bu, itu untuk lebih pembelajaran lebih efektif, metode-metode apa yang Ibu harapkan nanti pada saat pembelajaran? Kalau metode, kalau yang metode kemarin kan saya sudah terapkan itu video, kemudian yang kedua itu saya terapkan juga belajar di luar ruangan Oh iya, karena terus terang ruangan saya sempit, jadi untuk buat semangat nulis saya itu belajarnya juga di lapangan dan juga saya menerapkan metode bermain peran sesuai dengan tema materi saya dulu itu peristiwa Sumpah Pemuda. ini Bu, untuk meningkatkan kompetensi Ibu, apa yang Ibu lakukan ke depannya? Kalau meningkatkan kompetensi, ya pastinya seorang guru itu harus tetap belajar dan belajar. Sering mengikuti pelajaran yang ada, kemudian saya juga sering sharing sama guru-guru senior teman sebaya, sama juga arahan dari kepala sekolah dan juga belajar di media-media elektronik lainnya seperti di radio. Biasanya saya mendengarkan hal-hal apa saja, kemudian di internet, di TikTok juga. Juga ya, dikasih itu Ya, PMM. betul. Ya. Dari beberapa pertanyaan Ibu dan hasil kegiatan kita seperti kemarin Ibu, kita ini melakukan refleksi setelah saya mendengar identifikasi masalah dari Ibu. Saya merefleksi atau kita merefleksi sama-sama lah ya. Ruangan Ibu kan sempit, karena ruangan memang kita sempit, sarananya menolak lecet ya, jadi kita bawa anak-anak ke luar lingkungan ya, mengatasi anak-anak yang ribut juga itu kita mulai itu bermain peran ya, atau diskusi mulai. Kemudian untuk peningkatan lebih kompetensi ke depannya itu ya kita harus memang rajin Bu, seminar, pelatihan, workshop, karena dengan itu bisa meningkatkan kompetensi. Ini sebagai guru lah punya rasa tanggung jawab, kita namanya kita ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada reaksi dan tanggung jawab. Jadi saya rasa ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa berguna untuk meningkatkan kompetensi diri, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh. Demikian Bu ya, Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Salam ya. Antara di hati.